Ya, ini pertama ya, kita akan mencoba membuat splash screen di pertemuan kali ini. Sebetulnya simple, tapi ini supaya membiasakan Anda me, apa, yang membiasakan Anda terhadap proyek aplikasi Flutter gitu ya. Ini hasil akhir yang akan kita raih nanti. Jadi kita akan coba bikin sebuah splash screen untuk aplikasi sekolah vokasi. Nah, selama praktikum 1 semester ke depan, mudah-mudahan kita bisa bikin satu aplikasi sekolah vokasi ini ya sebagai contoh untuk praktikum. Nanti untuk proyek Anda ya silakan masing-masing gitu ya. Di sini, oke, ke sini. Saya sudah menyediakan aset. Ya, di sini asetnya ada login screen. Login screen itu yang ini. Kemudian tadi ada splash screen. Nah, ini akan kita buat hari ini. Kemudian ada logo vokasi ya di sini. Kemudian juga ada logo vokasi white ya. Jadi kalau Anda lihat di sini kan tadi ada bagian halaman yang ini untuk login ya. Ini logonya yang orange. Kemudian untuk yang splash screen logonya putih, backgroundnya orange ya. Ini akan Anda buat nanti. Dan aset yang kita gunakan yaitu dua, vokasi logo fill.png ya, ini untuk yang png, kemudian vokasi logo white.png. Nah, sambil kita jalan, Anda bisa download dulu tadi asetnya ya. Anda bisa download asetnya, download folder aja, download folder, Anda simpan dulu. Nanti folder ini akan kita simpan ke dalam project Flutter kita ya. Oke, silakan sambil di download ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lakukan setup folder proyek ya. Untuk melakukan setup folder proyek kita bisa dengan dua cara seperti yang kita bahas di dalam materi di minggu lalu ya. Jadi kita bisa melalui IDE-nya atau editornya, atau kita bisa pakai terminal. Nah, untuk memudahkan kita, saya lebih memilih untuk menggunakan terminal ya. Contohnya gini, terminal atau misalkan si Chrome, command prompt ya kalau di Windows ya. Nah, ini saya sudah ada di vokasi app sebetulnya. Tadi saya sudah buat, saya coba keluar dulu ya. Anda masuk ke directory yang Anda inginkan ya, kemudian Anda mulai membuat proyek Flutter, create, kasih nama aja misalkan itu sudah ada vokasi app, sekolah vokasi ya. Nah, kita generate, nanti akan digeneratkan template-nya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa folder ya, ada folder aset, ada folder vokasi app, sekolah vokasi gitu. Nah, kalau kita buka di mana, kita masuk dulu ya ke sekolah cd sekolah vokasi, kemudian saya code dot gitu ya. Nah, ini komen ini sebetulnya untuk memudahkan kita ya, itu code gitu. Nanti kalau kita buka, nanti dia akan membuka Visual Studio Code. Itu cara yang pertama ya. Yang pertama ini kita sudah punya main.dat ya. Nah, cara yang kedua adalah dengan cara kita membuka Visual Code ya. Code di sini, kemudian file, open atau new file gitu ya, new file. Nah, di sini kita panggil komen untuk Flutter. Caranya adalah command shift P, atau kalau di Windows berarti kan Ctrl Shift P ya. Kemudian kita panggil new project, kemudian kita pilih application. Nah, di sini kita pilih foldernya ya. Contohnya kalau tadi saya ada di Cemara, Playground, Praktikum. Nah, Anda tinggal pilih di sini foldernya. Kemudian Anda kasih nama. Misalkan tadi sekolah vokasi gitu ya. Tadi saya sudah bikin, jadi saya nggak akan bikin lagi. Tapi caranya seperti itu, sekolah vokasi. Nanti kalau sudah, nanti harusnya kita langsung masuk ke dalam kode yang tadi ya. Jadi kalau tadi kan berarti
Saya open saja, tadi adanya di mana, Cemara Playground Praktikum ini ya, sekolah vokasi ya. Oke, ini sudah muncul. Saya perbesar dikit. Seperti yang kita tahu, kalau kita generatekan sebuah, ketika kita bikin proyek baru, itu sudah digeneratkan ini ya, foldernya atau proyek ya, folder proyek. Nah, ini sudah. Kemudian kita explore proyeknya dan kita run proyeknya ya. Nah, ini eksplorasi seperti yang kita sudah bahas di mata kuliah pertemuan kemarin ya, minggu lalu. Itu kita punya beberapa folder ya. Ada Dart tool, ini lebih ke beberapa tool yang sudah disediakan Dart dan Flutter, contohnya kayak inspektor ya nanti misalkan. Kemudian ada idea, nah ini lebih kepada folder yang di-generate oleh Visual Studio Code, Anda nggak perlu khawatir untuk ini. Kemudian ada Android, ya Android ini nanti folder yang akan di-generatekan oleh Flutter ketika kita nge-build ya untuk Android. Ada iOS, ada lib, ini folder utama kita. Kita ada main.dart, ada test, ada web, ada Windows. Di sini kita punya git ignore. Nah, git ignore ini untuk apa? Git ignore ini kalau kita nanti upload folder proyek kita ke dalam repository, ini ada beberapa file dan folder yang akan di ignore atau nggak akan dihiraukan ya, tidak dihiraukan, untuk nanti kita nggak akan nyimpan dia ke repository gitu ya, intinya kayak gitu. Beberapa diantaranya adalah kayak idea di sini kan, ini nggak kepake. Terus ada Dart tool, ini juga kita nggak akan upload dia ke repository. Kemudian Flutter plugin kita juga nggak akan ya, dan lain sebagainya. Ini banyak tuh ya, jadi ini sudah disediakan oleh Flutter, kita nggak harus mengubahnya. Tapi kalau misalkan kita nanti ada file yang kita pengen nggak diupload ke repository, misalkan contohnya untuk beberapa hal terkait dengan credential, nah ini kita bisa tambahkan juga. Biasanya misalkan ada file environment ya, misalkan ini .env misalkan. Nah, ini biasanya juga isinya adalah beberapa bagian yang tidak bisa kita umbar gitu ya secara publik gitu, sehingga kita bisa pakai. Sisanya adalah beberapa file yang penting, contohnya pubspec ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita run saja. Kita pakai Chrome ya, agar mudah. Kita masuk ke main.dart, kemudian kita running di Chrome saja. Soalnya ini kayak kita nge-running counter app yang biasa. Nah, ini ya, counter app. Nah, kalau kita jalankan nanti akan muncul seperti ini, counter. Ini yang sudah biasa kita lihat ya. Nah, kita coba oke, sama ini juga supaya saling nanti lebih mudah kayak gini ya. Oke, nah sekarang kita sudah punya aplikasi Flutter yang sudah jalan ya. Di sini ada debug console, ini memperlihatkan kita proses yang terjadi ya. Kemudian sebetulnya kita juga punya terminal. Nah, di sini ada terminal. Ini kita bisa lihat juga. Kalau tadi kita buka terminal di luar, di sini kita bisa lihat. Nah, ini kita bisa memperlihatkan apa saja file yang kita miliki di proyek tadi. Kalau tadi kan di sini ya. Nah, ini kita bisa close sebenarnya. Ya, tapi nggak apa-apa, dibiarkan saja. Nah, ini untuk terminal debug console. Jadi kita sudah running dan kita sudah punya template proyek aplikasi Flutter ya, yang sering kita lihat yaitu counter app ya. Nah, kita nanti akan merombak aplikasi counter app ini menjadi splash screen ya. Ini sudah kita lakukan. Yang kedua, kita coba inisiasi Git ya. Nah, supaya nanti ini sebetulnya untuk kedepannya, supaya nanti mempermudah kita untuk menyimpan kode kita ya, kita akan buat Git ya. Nah, sekarang caranya adalah kita masuk ke GitHub ya, GitHub. Kemudian nah, di sini kita buat repository, bisa pakai ini lewat sini atau lewat yang sini, new repository ya. Kemudian kita bisa buat misalkan vokasi app ya, vokasi app. Kita bisa bikin dia public
ya. Kita bisa juga menambahkan add readme file, tapi di sini kan kita sudah punya ya, ada readme nggak? Nah ini ada readme file, jadi kita nggak perlu menambahkan. Add ignore juga sudah ada, license juga harusnya license, oke, license belum ada. Anda bisa menambahkan atau tidak ya, terserah Anda. Kalau saya sih langsung saja seperti ini ya, create repository. Nah di sini kita bisa menambahkan repository kita ya. Ini caranya sudah disediakan di sini nih caranya ya. Kalau ini kita menambahkan readme tapi kita sudah punya, jadi ini bisa di skip ya. Kemudian kita masuk ke sini git init. Nah kita masuk lagi ke sini ke Visual Studio Code, kemudian kita pilih terminal. Saya coba clear dikit ya. Kemudian kita inisiasi git init. Nah ya, kalau tadi nggak ada sekarang ada. Ini lihat perubahannya juga di sini. Ini ada yang hijau, ada yang biru gitu. Nah kita bisa ngecek di sini. Kalau misalnya ini saya sedikit geser ke atas ya, kita coba cek git status. Nah ini adalah, kalau kayak merah gini berarti file yang ada di sini itu belum masuk ke dalam staging istilahnya ya. Nah kita masukkan git add. Kalau kita mau tambah semuanya, kita pakai titik git add. Nah ini kita sudah menambahkan semuanya yang merah. Ini lihat perbedaannya di sini, jadi ada yang hijau lagi ya tadi. Terus kita git status lagi. Nah ini artinya kalau ini semua sudah ada hijau seperti ini artinya file-file yang siap kita push istilahnya ya. Ini ada di staging kita di lokal ya. Kemudian kita juga nanti, ini belum masuk ke dalam history kitnya. Nah ini kita sudah punya. Nah supaya kita nanti masukkan ke gitnya, kita lakukan commit ya, git commit. Nah min m ya, min m itu untuk message. Pesannya apa gitu ya, pesannya misalkan apa. Oke, sorry, sebelum ke sana kita config dulu, git config list ya. Oh ini udah ada username. Kita config dulu, git config, kita kasih gitnya konfigurasi user.name misalkan apa, Muhammad Islah ya, di enter. Terus git config username user email ya, nurul.islah@gmail.com. Nah ini nanti kalau nanti kita melakukan commit, itu nama kita yang di sini, kemudian email kita yang di sini akan digunakan sebagai penanda ini siapa yang commit gitu ya. Commit itu kayak kita menambahkan sesuatu ke dalam repository gitu ya. Git, sekarang kita commit, git commit min m inisialisasi folder proyek aplikasi vokasi, seperti itu. Nah ini kita melakukan commit, dan kalau kita lihat di sini file-file ada di folder ini itu berubah warnanya ya. Kalau tadi hijau itu artinya siap di commit, nah sekarang menjadi putih, berarti ini adalah status file kita saat ini ya. Nah kalau kita mau lihat lognya, git log bisa seperti ini. Nah ini kelihatan nih, tadi siapa sih yang melakukan commit ya, Muhammad Islah, emailnya apa, kapan, dan pesannya apa ya. Kita queue. Kalau kita pengen lihat sebagai grafik, git log graph, dan nanti akan kelihatan. Kalau sekarang cuma satu nggak kelihatan ya, tapi tadi ada perbedaannya, di sini ada bintang ya. Nah ini kita sudah punya nih di sini ya gitnya.
Nah sekarang bagaimana caranya untuk nge-push ke repository? Kalau yang kemarin di tugas itu kan kita tinggal upload saja ya. Nah sekarang kita pakai ini ya, kita pakai ini git branch main, git branch. Sekarang kita pakai apa, branch master. Oke, kita ganti git branch m main ya, git branch lagi, kita cek. Oke, sekarang kita ada di main ya, nah kita sudah ada di main. Sekarang kita akan meremote istilahnya ya, kita akan menambahkan remote originnya yang ini. Jadi kita nanti akan bisa nge-push kode-kode kita ini ke Vokasi App di sini. Caranya adalah git remote ya. Kemudian kita coba saya langsung git remote add origin. Nah, ini sudah ada nih. Ya, artinya kita punya origin. Maksudnya origin tuh kita sudah melinkkan ya, menghubungkan kode yang ada di lokal kita ini dengan repository yang ada di GitHub ini. Cuman kita belum bisa nge-push nih. Cara nge-pushnya, uploadnya ya, kita pakai ini git push u origin main. Nah maksudnya apa? Kita nge-push kode-kode kita ini ke branch cabang main dengan originnya, yaitu repository-nya adalah ini https github.com/vokasiapp.git. Ya, kalau kita enter, nah hello ya, enter continue. Nah ini akan ada proses seperti ini ya. Nah artinya di sini lihat kita sudah melakukan push ya dengan branch main, itu nge-track remote branch yang ada di main di origin. Jadi kalau kita tadi balik lagi ke GitHub, terus ini kita refresh. Nah ini kode kita yang tadi kita buat ini sudah ada di sini. Tuh sekolah vokasi. Terus ini adalah pesan yang tadi kita tambahkan. Gitu ya. Nah terus selanjutnya seperti apa Pak? Untuk apa sih sebetulnya gitu ya? Nah tujuannya adalah kalau kita misalkan melakukan perubahan, contohnya di sini kita ganti jadi misalkan di sini title tadi Flutter demo, kita ganti jadi Vokasi App. Itu kita save kan nanti akan berubah di sini ya. Oh sorry, di sini Vokasi App gitu kan. Nah, akan berubah. Nah kalau kita cek di dalam kode kita pun ada perubahan. Nah kalau Anda lihat di sini ada source control ya. Nah ini akan ada perubahan tuh, lib main. Nah ini akan ada perubahan. Kita bisa ngeliat perbedaannya. Ini adalah versi lama dan ini versi baru gitu. Kita bisa lihat perubahannya, ada teks yang berubah gitu ya. Nah kalau kita sudah seperti ini, kita sebetulnya bisa pakai juga sebelah sini, tapi saya ingin mengajarkan lewat terminal dulu ya. Kita untuk nge-push lagi, kita coba cek git status. Oh kita lihat statusnya, oh ada yang termodifikasi nih, yaitu mau file main.dat ya. Nah sekarang kalau kita mau menambahkan file ini, perubahan tadi itu ke dalam repository, caranya kayak gimana? Caranya adalah git add ya, apa file yang mau kita tambahkan, karena kita cuma punya satu, kita lib terus main ya, kita add gitu. Terus kita cek git status. Nah sini sudah hijau. Kalau tadi merah artinya dia belum masuk ke staging gitu ya. Staging itu kayak tempat sementara gitu, intinya kayak gitu ya, tempat sementara. Nah ini sudah masuk hijau, ini belum masuk ke repository, ini masih di staging. Caranya kita tambahkan git add tadi ya, git add git commit. Pesannya apa? Pesannya misalkan mengubah tema atau mengubah judul aplikasi gitu. Ya ini sudah ada nih di lokal kita. Cuman kalau kita lihat di sini di repository GitHub kita ini belum ada. Kenapa? Karena kita belum nge-push ke origin ya. Caranya kayak gimana untuk nge-push? Kayak tadi, kita bisa pakai yang tadi, git push menu origin main push. Nah ini akan di push.
Kita akan lihat di sini kalau kita refresh. Nah, ini akan ada tuh, ada perubahan. Ya, di lib itu ada main.dat. Nah, yang tadi kan udah kita ubah ya jadi vokasi F, di sini juga akan berubah jadi vokasi F. Gitu. Ya. Nah, itu tadi setup untuk persiapan ini ya, inisialisasi Git. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah nantinya ke depannya kalau kita berkolaborasi dengan dalam sebuah tim, itu misalkan yang ngodingnya lebih dari satu, itu kita bisa kodenya nanti bisa satu gitu ya. Kalau sekarang kan misalkan ada ngoding, ada versi 1 terus bikin lagi folder 2, versi 2 bikin lagi folder 3, versi 3 gitu kan. Kalau di Git kita nggak harus bikin kayak itu, tapi kita bikin kayak tadi kan, kita lihat ya, kita coba cek di sini git log min grab gitu. Nah, itu kita bisa melihat tuh, oh tadi yang pertama kali ngubah file kita siapa nih, si Saad misalkan, si Muhammad Islah itu. Ini yang ini juga sama gitu. Nah, ini bisa kita cek, ini kita bisa cek ya perubahannya gitu ya. Dan kalau misalkan ternyata perubahan yang baru itu nggak bagus ya, kita bisa revert istilahnya, bisa kembaliin ke versi tertentu gitu. Itu kelebihannya kalau kita pakai Git, sehingga dari sisi efektivitas dan efisiensi itu terjaga gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang utama, yaitu kita akan mengubah template tadi menjadi sebuah aplikasi sederhana seperti ini ya, yang memunculkan logo dan juga teks gitu ya. Sebentar. Oke, langkah selanjutnya kita akan mempersiapkan dan menambahkan folder aset ya. Pertama adalah kita ingin menambahkan aset ke dalam folder ini. Caranya seperti apa? Caranya kita bisa langsung di sini ya, atau bisa juga langsung kita masuk ke explorernya. Dan kita punya explorer ya di sini. Kita punya cancel not now. Kita punya explorer di sini. Tadi ada aset nih. Ya, tadi kan saya minta Anda untuk download. Nah, sekarang copy saja asetnya ini ke dalam folder proyek Anda. Tadi kan namanya sekolah vokasi ya. Dan untuk aset kita nyimpennya di selevel dengan root foldernya, atau langsung di sini gitu. Jadi paste item ya. Nah, ini kita kok di sini, sorry, saya copy saja langsung ke sini ya. Nah, ini sudah ada di sini aset gitu ya. Nah, kita di sekolah vokasi ada aset, isinya apa saja, login screen sama splash screen. Ini contoh saja, nggak apa-apa. Nah, sebetulnya yang kita perlukan ini hanya yang ini, vokasi logo fill dan vokasi logo white ya, itu. Nah, kita sudah menambahkan aset. Sekarang supaya aset itu terbaca oleh Flutter, caranya adalah kita menambahkan di dalam sini, di dalam pubspec.yaml ya. Sekarang buka pubspec.yaml, kemudian kita scroll ke bawah, terus kita uncomment nih bagian sini, kita uncomment bagian sini. Caranya seperti ini. Terus kita bisa tambahkan asetnya, aset, terus namanya apa, di sini kan ada ya. Kalau kita lihat kan di sini ada, kita kasih namanya aset, namanya apa nih, vokasi logo fill.png. Yang bawah juga nih ya, vokasi logo white. Nah, kalau kita lihat di sini nih, sebelah kirinya ini muncul ya. Nah, ini artinya kita menambahkan aset ini ke Flutter. Jadi nanti si Flutter tahu kita bisa menggunakan aset ini ya. Nah, ini contohnya. Ini cara yang pertama, kita bisa menambahkan semua aset yang kita mau ya, tambahkan login screen dan sebagainya. Tapi ada cara yang lebih simpel. Kalau kita misalkan mau menambahkan semua aset yang ada di dalam folder aset, caranya adalah cukup sampai sini. Jadi cukup menambahkan nama foldernya saja. Nah, kalau kita menambahkan nama foldernya saja, nanti si vokasi logo fill dan lokasi logo white ini itu akan secara otomatis diketahui oleh si Flutter. Termasuk di dalamnya nanti si ini ya, beberapa file yang ada di aset ini gitu. Jadi
ketika nanti kita pakai itu sudah ready gitu ya. Oke, itu tadi mempersiapkan dan menambahkan folder aset. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan library, yaitu Google Fonts ya. Kalau sekarang kan kita lihat di aplikasi Counter ini, fontnya yang default yaitu Roboto biasanya ya, Roboto. Nah, bagaimana kalau kita pengen font itu kita ganti tipenya jadi Google Font ya, yang banyak banget itu ya. Nah, caranya gampang ya. Caranya kita bisa menambahkan library. Nah, cara menambahkannya adalah kita menambahkan di sini di dependency. Nah, sebelum kita menambahkan library-nya, kita harus tahu dulu nama library-nya apa dan nama versinya berapa. Kita masuk ke sini ke pub.dev ya. Kemudian kita cari Google Font. Nah, ini yang paling awal, yang paling pertama nih, pada atas ini Google Font. Kita klik saja. Nah, kita bisa lihat nih, ini cara pakainya gimana gitu ya. Nah, ini cara pakainya. Ini kalau kita mau pakai gitu ya. Kemudian bagaimana cara installnya, cara menambahkannya ke dalam project kita? Caranya bisa dengan terminal seperti ini ya, atau kita juga bisa menambahkan secara manual seperti ini. Google Font ya, kita masukkan ke sini, terus nanti kita save ya. Itu cara manual seperti itu. Cara yang kedua adalah karena kita di dalam Visual Code tadi kan kita sudah menginstal plugin Flutter, ada juga nama plugin lain namanya PubSpec. Nah, PubSpec Assist. Nanti Anda bisa download ini ya. Anda bisa install PubSpec ini, PubSpec Assist ini. Nanti kelebihannya apa? Kelebihannya adalah ketika kita ini masuk ke sini, ketika kita butuh menambahkan library, kita nggak harus secara manual menuliskan tadi ya Google Fonts versinya berapa. Kita bisa manggil caranya Command Shift P ya, seperti biasa. Nah, terus cari PubSpec. Nah, ini add. Ada dependensi, ada dev dependency. Bedanya apa? Kalau dependency ini nanti akan dipakai untuk production-nya. Kalau dev-nya itu untuk kalau kita lagi membangun aplikasi kita. Ya, kita pakai ini. Add, update, terus cari Google Fonts gitu. Pas kita enter, nah itu udah tuh secara otomatis ditambahkan di sini oleh si Flutter ya tadi, untuk bukan oleh Flutter tapi oleh plugin tadi ke sini. Dan kalau kita save ya sudah, ini kita sudah bisa langsung pakai ini di sini. Ini kita dia akan running pubget. Nah, ini dapat tuh ya Flutter pluginnya di sini. Kalau kita pengen lihat pluginnya apa saja yang dipakai, nah ini di sini ada ya tuh. Nah, sekarang kita pakai di dalam kode kita. Nah, contohnya tadi kan you have push the button this many time. Ini kan masih yang biasa ya, masih yang default. Kita mau ganti dia jadi pakai Google Font stylenya ya. Kita bisa ganti seperti ini ya. Caranya adalah kita pakai style ya. Nah, ini ada, kita cari Google Fonts, terus misalnya kita mau pakai apa, nama fontnya apa, Poppins misalkan ya. Nah, ini bisa pakai. Cuman di sini ada error. Kenapa error? Karena tadi kita pakai konstan, tapi padahal sebetulnya kita pakai yang bukan konstanta lagi gitu ya. Kayak Google Poppin ini kita bisa mengubah-ubah value-nya ya. Kalau kita save, lihat perubahannya di sini. Oh, sorry, sebelum ke sana harusnya kita restart dulu ya. Kita restart dulu. Nah, ini sudah otomatis ternyata. Sudah otomatis ini berubah itu. Ya. Dan kita bisa menambahkan beberapa bagian dari Poppins ini. Contohnya misalkan font size. Nah, font size. Misalkan kita ganti jadi 32. Kalau kita save, nah ini jadi besar. Dan misalkan di sini jadi 18. Save seperti ini. Ya. Kemudian juga kita bisa tambahkan font weight. Ya, misalkan font weight dia pakai widget font weight juga. Font weight kita mau pakai bold misalkan. Ini bold. Gitu.
ya. Nah, ini tadi cara menambahkan library. Kebetulan untuk pertemuan ini kita akan menggunakan library Google Font. Tapi nanti mungkin kedepannya kita bisa pakai beberapa library tambahan ya, yang tergantung kebutuhan Anda gitu di dalam aplikasi. Anda bisa cari di sini pub.dev di sini. Bisa jadi Anda mau pakai font awesome gitu ya, juga bisa gitu ya. Atau misalkan material font atau material icon misalkan. Itu juga bisa. Ya, ada harusnya material font tapi saya lupa namanya. Ya. Jadi tinggal tambahkan saja dengan cara yang tadi, yaitu masuk ke pubspec.yaml. Anda bisa melakukannya secara manual, menambahkan nama library-nya apa, kemudian versinya apa, ya. Atau dengan cara tadi menggunakan plugin daripada Visual Code namanya pubspec, ya. Nanti kita bisa panggil langsung otomatis. Seperti itu. Itu tadi cara menambahkan library. Untuk bagian ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Belum ya? Nah, sekarang cara menghilangkan label debug. Nah, kalau kita lihat di sini, itu kan ada label debug ya di sini. Nah, supaya nggak kelihatan lagi ngedebug, kita bisa hilangkan tadi ya, label debug tadi itu di bagian material app sini. Jadi kalau kita masuk ke my app, itu kita bisa tambahkan properti yaitu debug show. Nah, debug show check mode banner, kita ganti dia jadi false. Nah, itu kalau kita save dia hilang. Itu cara menghilangkan label debug di dalam simulator kita. Oke, itu mah gampang. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat aplikasi tadi ya, aplikasi yang ada di sini. Mana tadi? Yang ada di atas ya. Nah, untuk membuat aplikasi yang tadi kita inginkan, yang ini ya. Nah, ini kita akan menghapus file ini semua ya. Jadi kita hapus semua, Mindartnya hilang ya. Nah, sekarang kita di Visual Code Studio itu kita bisa memanfaatkan shortcut ya. Contohnya kayak gimana? Material MATLAB gitu. Nah, kalau kita tulis MATLAB ya kan secara otomatis di generate-kan code-nya. Nah, kita ganti saja kalau yang tadinya main app ya, kita ganti jadi misalkan vokasi app gitu ya, supaya lebih unik lah gitu ya. Kemudian di sini ada informasi, di sini tambahkan key ya. Nah, kita klik saja, kalau ada kayak gini kita bisa mengklik yang ini terus add queue to constructor. Nah, ini kita menambahkan constructor. Di sini juga ada prefer fonts. Kemudian di sini juga sama ya, fonts. Di sini fonts ya. Di sini upload, ini bisa dihilangkan. Ini pakai fonts. Ini hilangkan, save. Nah, sebetulnya ya, ini akan dibuatkan hello world seperti ini ya. Nah, untuk kebutuhan kita nggak membutuhkan ini. Jadi yang kita akan pertama kali hilangkan adalah tadi di sini kita ingin mengubah warna latar belakang. Ya, untuk mengubah warna di sini, kita pakai theme ya. Kemudian kita ganti jadi scaffold theme data ya. Kita pakai theme data, kemudian kita ganti di sini scaffold backgroundnya, kita mau pakai warna apa gitu ya. Contohnya misalkan di sini kita pakai colors amber misalkan ya, kita pakai ambers. Nah, warna backgroundnya berubah jadi ambers. Cuman untuk yang kita akan lakukan sekarang kan warnanya bukan ambers ya. Saya sudah ada di sini, itu warnanya adalah color dalam kurung ini. Nah, cuman di dalam Flutter kita butuh
menuliskan seperti ini, OXFF. Ini artinya yang bagian sini ini artinya alpha numbernya ya, atau opacity-nya gitu. Kalau 0XFF ini berarti ini warnanya pekat gitu. Dan kalau kita lihat nih, warna yang kita pakai adalah warna ini ya. Kita pakai cons, kita ubah warnanya jadi seperti ini ya. Kemudian kita nggak butuh material app bar ya, kita nggak butuh material app bar, sehingga kita bisa menghapus bagian sini app bar ya. Kita bisa hapus, kita bisa ganti jadi cons ini di sini, terus kita save. Nah ini ada hello world gitu ya. Nah tadi yang debugnya jadi hilang karena kita pakai yang baru, jadi kita tambahkan lagi debug spell check false, debugnya akan hilang ya. Itu yang pertama ya. Kemudian sekarang kita di sini mengubah warna, sudah menambahkan aset ke aplikasi, yaitu kita ingin menambahkan widget image. Ini tadi hello world. Bagaimana kalau kita misalkan mau menambahkan widget lain? Kalau di sini tadi hello world, kita ganti saja. Jadi kita pakai image ya. Ada image. Nah, image ini kita bisa macam-macam ya cara pakainya. Kita bisa pakai image.asset karena kita sudah punya asetnya, kita bisa pakai di sini. Namanya asset ya. Kemudian vokasi logo white.png. Kenapa ini error? Karena di sini kita pakai cons. Kita ganti, kita save. Oh, ini karena dia pakai ini ya, Chrome. Tapi kalau kita pakai yang lain, misalkan simulator gitu, iOS, kita coba running di simulator, itu harusnya keluar logonya. Nah untuk yang ini harus dicek ya. Kalau nggak salah karena origin, kalau di web itu ada yang origin kayak gitu. Oke, saya matikan dulu ya. Ini saya coba running lagi di dalam iPhone SE ini. Belum keluar. Oke, saya running dulu. Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi kita kembali ke yang materi kemarin terkait dengan build gitu. Nah, stateless dan stateful widget ya. Jadi widget itu sebisa mungkin sih yang immutable. Immutable artinya nanti dia nggak akan berubah-ubah. Nah untuk widget yang sifatnya itu static ya, nggak berubah-ubah, itu kita bisa pakai cons. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak teks yang isinya tuh di kemudian hari pasti nggak akan berubah-ubah gitu ya, pasti itu terus. Nah itu kita pakai cons ya, konstanta. Artinya kan bagian widget itu pasti dia nggak akan berubah, pasti konstanta, pasti konstan gitu ya. Sedangkan kalau untuk yang kayak tadi nih, tadi kan kita sebetulnya isinya cuma teks, sedangkan sekarang di sini adalah widget yang isinya sebetulnya ini nanti bisa berubah, karena ini kan sebetulnya juga variabel ya, isinya variabel. Ini tuh variabel ke lokasi path di sini. Kalau misalnya ini berubah, maka di sini kita nggak pakai lagi cons, tapi kita hilangkan consnya itu ya. Nanti kita lihat contohnya. Nah ini kita sudah lihat, sudah ada di sini. Saya tambahkan dulu ke sini supaya kelihatan ya. Jadi kita punya ini image ya. Nah tadi misalkan kalau contoh yang tadi itu kayak gini, apa kita pakai teks kemudian nama vokasi gitu. Nah ini dia prefer cons with constant constructor. Ini sebetulnya juga ada informasinya sih. Ini ini kalau kita klik ini ada informasi nih, di webnya. Di sini kita mana ya? Nggak kelihatan situ ya. Nah ini kalau kita klik
prefer using const for instantiating constant constructor. Jadi kalau kita mau bikin sebuah objek dari kelas baru yang sifatnya itu konstan kayak tadi ya, nggak bisa dipastikan itu nggak berubah, kita pakai const seperti itu. Kalau misalkan kedepannya ternyata ada berubah, kita hilangkan constnya. Contohnya ini kita pakai const seperti ini, karena di bagian bawahnya itu nggak akan berubah. Tapi kalau misalkan nih kita punya namanya di sini string, namanya name, isinya adalah vokasi app gitu. Ini tambahkan final string gitu. Kemudian kita ganti nih ini jadi name. Nah, dia nggak mau lagi pakai konstan karena ini bukan konstanta. Name di sini nanti kedepannya bisa jadi berubah gitu ya, sehingga kita ganti jadi kita hilangkan constnya ya. Itu kenapa kita pakai const atau tidak ya, tergantung widgetnya nanti. Kita bisa mengikuti saja, nanti biasanya sudah ada informasi dari Visual Studio Code-nya gitu ya, tadi gitu. Nah, ini vokasi app gitu ya. Nah, untuk kebutuhan tadi apakah sudah menjawab, Rehan? Oke. Nah, kita kembalikan lagi tadi ya, apa tadi, image ya. Oke, sudah, masih ada. Kita running lagi, nanti harusnya restart. Salah, sorry, kenapa di close, harusnya restart saja. Kalau close jadi malah lama lagi. Oke, nah itu tadi ya cara menambahkan image. Jadi sebetulnya nanti kita juga, selain kita bisa ngambil image itu dari aset yang ada di sini, yang ada di lokal, kita juga bisa pakai image yang dari internet ya. Ada widget yang kita bisa pakai untuk menambahkan image dari luar ya. Itu nanti akan kita tambahkan pembahasannya ya. Nah, itu tadi untuk menambahkan widget. Selanjutnya, bagaimana kalau kita mau menambahkan teks di bawahnya? Berarti kan kita menambahkan banyak widget ya. Kalau begitu kita butuh widget yang bisa berisi banyak widget gitu. Caranya adalah kita bisa klik bagian sini, kemudian kita bisa tambahkan ini ya, klik wrap with apa. Nah, sebetulnya jadi di dalam Flutter ini, di dalam Visual Code ya, untuk di dimnya kita bisa membungkus sebuah widget dengan widget lain kan. Nah, kalau di sini namanya wrap gitu. Nah, sekarang kita pengen selain kita menambahkan image di sini, kita juga pengen ada teks di bawahnya. Sehingga sebetulnya kan butuh ada widget yang isinya bisa banyak. Kalau di sini center, dia hanya child kan, cuma satu widget gitu. Nah, kalau kita mau menambahkan banyak widget, kita butuh widget yang bisa berisi banyak widget lagi. Nah, kita bisa wrap image ini dengan kolom ya. Ini tetap nggak akan berubah, kalau berubah sedikit ya. Nah, di sini kita bisa bagaimana supaya dia bisa di tengah-tengah. Kolom itu punya properti namanya main axis alignment ya. Main axis alignment itu kalau kita lihat di sini nih, ini kan kalau kita tarik garis lurus itu kan ke bawah itu vertikal ya, dan kolom itu kan arahnya itu vertikal kan, maka main aksisnya, aksis itu kayak garisnya, garis utamanya adalah ke bawah, dari atas ke bawah gitu. Sehingga kita bisa menetapkan nih, kalau misalkan ada widget di dalam kolom itu harus kayak gimana alignment itu ratanya kemana gitu ya. Nah, kita bisa pakai main axis alignment center. Nah, kalau kita pakai center, dia ada di tengah. Tapi kalau kita pengen dia ada di bawah, kita bisa pakai N. Nah, kalau yang tadi yang default itu adanya di start. Nah, ya, karena kita tadi butuhnya adalah di center, kita pakai center seperti ini. Tuh, itu kolom.
Nah, sekarang kita ingin menambahkan teks. Teksnya itu adalah tadi apa ya? Sekolah vokasi kalau nggak salah. Nah, kita bisa tambahkan teks, terus namanya adalah sekolah vokasi. Nah, di sini lihat, ini tadi ya terkait pertanyaan Raihan. Sebetulnya ketika kita ngetik kayak gini tuh udah dikasih tahu di sini prefer konstan. Ya udah kita tambahkan konstan. Nah, ini ada sekolah vokasi. Kemudian kita tambah lagi cons ya, teks unggul, mandiri, dan berkarakter. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat di sini ini kayak mepet banget gitu ya. Nah, kita bisa menambahkan widget ya, namanya itu box apa? Saya lupa namanya. Bukan box border tapi jadi kita pakai widget namanya size box. Nah, kita bisa tambahkan tingginya berapa size box. Baik, di sini harus pakai koma. Size box itu mintanya cons ya, dan di dalam size box itu ada apa? Di sini ada height ya, karena kita pengen menambahkan panjang, height misalkan 25 ya. Kalau kita save, nah ini akan pindah nih, saya salah menempatkan, harusnya ini adanya di sini, harusnya di bawah image ya, seperti itu. Nah, size box 25 gitu ya. Kita tadi menambahkan teks. Ada pertanyaan? Gunakan widget teks. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ini masih plain ya. Nah, kita pengen mengubah bentuknya, ya. Nah, sekarang kita mau ganti stylenya, istilahnya gitu. Style. Nah, karena kita sekarang mau mengubah isi dari teks ini, berarti kan ini bukan lagi konstanta ya. Jadi kita hapus konstannya, kita ganti stylenya apa. Kita tadi sudah menginstal library namanya Google Fonts. Kita pakai saja Google Fonts, terus saya pakai tadi apa ya, Poppin kalau nggak salah namanya. Ini yang simple saja. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini sudah berubah tuh teksnya, nggak kelihatan banget ya. Nah, kalau kita sedikit perbesar, misalkan font size itu tadi misalkan berapa ya, 28 saja. Nah, itu kelihatan tuh perbedaannya ya. Terus kita pengen ketebalannya juga kita ganti, misalkan font weight ya, misalkan font weight itu bold ya, dia akan kelihatan bold seperti ini. Dan saya pengen ganti warnanya, kita ganti saja colornya, colors colors dot white. Ini sudah disediakan ya. Jadi kalau kita misalkan, kalau tadi kita pakai colornya yang kita ambil sendiri seperti ini, tapi kalau misalkan sudah ada color yang sudah tersedia oleh material app, kita bisa pakai Google White seperti ini ya. Nah, sekarang kita juga pengen yang bawahnya sama, punya style yang kurang lebih sama. Ya udah, kita copy aja. Karena ini juga berubah, tadinya konstanta jadi berubah, kita ganti saja. Cuman di sini ukurannya kita ganti ya, tadinya 28 mungkin jadi 18. Kemudian ini font weight-nya mungkin ini ya 400 gitu, color-nya sama putih. Nah, ini terlalu besar, akan 10, kekecilan 12. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita misalkan mau menambahkan widget lebih dari satu seperti ini, kita ingin membuat penampakannya itu terlihat di tengah dan dia memiliki banyak widget, kita bisa memanfaatkan ini kolom ya. Dan kita bisa memanfaatkan center, jadi ada widget center ini.
yang akan membuat widget yang di bawahnya itu menjadi di tengah gitu ya. Kalau kita hilangkan, dia nggak akan di tengah gitu ya. Begitupun tadi di dalam kolom kita punya main axis alignment, jadi kita bisa menyimpan objek-objek atau widget yang ada di kolom itu rata tengah seperti ini. Tapi kita juga bisa menyimpan misalkan di sini start seperti tadi ya, di tengah, terus ada end ya, kemudian sekarang pertanyaan bagaimana kalau kita pengen objek-objek di sini itu rata kiri gitu. Nah, caranya ada yang namanya cross axis alignment. Kalau tadi main itu berarti kan sumbu utamanya. Kalau ini berarti sumbu sekunderinya atau sumbu lawannya gitu ya. Cross axis alignment, kita pakai cross axis alignment start. Nah, kalau kita pakai seperti itu nanti akan rata kiri seperti ini. Begitupun kalau kita ganti dia jadi end. Nah, gitu ya. Cuman karena kita inginnya seperti ini di tengah, jadi kita cukup membuatkan cross axis elemennya yang default, yaitu di tengah seperti itu. Jadi untuk membuat splash screen sederhana seperti ini, kita bisa memanfaatkan beberapa widget. Yang pastinya kita pakai material app ya di sini. Kemudian kita pakai scaffold ya. Walaupun sebetulnya kita nggak butuh scaffold ya. Ini bisa Anda hilangkan. Tapi kita memanfaatkan beberapa fitur dari scaffold ya. Contohnya kayak ada theme, ada yang lain sebagainya. Dan kedepannya kita juga misalkan mau pakai app bar, juga tinggal nambahin app bar gitu ya. Itu. Nah itu. Kemudian kita pakai kolom. Kenapa pakai kolom? Karena kita ingin menambahkan beberapa widget di dalam aplikasi kita secara berurutan dari atas ke bawah seperti ini, yaitu vertikal ya kan. Nah, karena vertikal kita bisa memanfaatkan tadi ya image ini untuk menambahkan image ya. Dari aset lokal kita pakai image asset. Kalau kita mau ambil dari internet, kita bisa pakai image network ya, image network. Nah, ini network sumbernya dari mana ya, misalkan biasanya sumber itu HTTP apa gitu image-nya ya. Contohnya mungkin kita bisa coba tambahkan misalkan logo Unpak. Nah, di sini kan ada ya. Kemudian kalau kita lihat nih sumbernya open image, open image in new tab. WebP, coba kita bisa nggak pakai WebP ya, di Flutter kita tinggal tambahkan saja tab gitu, terus kita save. Nah, seperti itu kalau kita mau menambahkan dari internet ya, image.network gitu. Oke, kita save saja. Oke, nah itu tadi ya bagaimana kita membuat memodifikasi file main di sini, kemudian kita modifikasi menjadi splash screen seperti ini ya, sederhana ya. Kedepannya kita akan lihat bagaimana kita membuat yang lebih advance ya. Kita mulai dari yang sederhana dulu. Oke, itu tadi menambahkan widget text, dan sekarang kita update ke repository ya. Tadi kan kita sudah melakukan banyak perubahan ya, termasuk di sini di main, kemudian ada di asset gitu ya. Dan sekarang kita pengen menambahkan ke git. Caranya kita cek git status dulu seperti biasa ya, git status. Kemudian kita tambahkan semuanya karena ada lebih dari satu. Biasanya saya pakai ini git add semua dot gitu ya. Kalau kita cek lagi git status, nah ini akan lihat semuanya sudah ditambahkan ya. Terus kita git commit min m membuat splash screen. Oke, kita lihat git log min tadi grab. Nah, ini kita bisa lihat nih siapa saja melakukan commit ya.
kemudian kita git push. Nah ini push view origin, kita simpan dia ke dalam repository ini. Nah kalau kita refresh, nah ini ada perubahan gitu ya di sini, yaitu di dalam lib my.dart itu kodenya juga sudah berubah ya. Nah ini sudah ada di sana gitu. Oke, itu update repository. Nah sekarang tugas Anda adalah di sini, tadi sudah masuk ke tugas ya. Tugas Anda adalah, kalau tadi Anda lihat di dalam aset itu ada, ntar saya keluarkan ini saja ya biar jelas. Di dalam aset Anda ada UI seperti ini ya, ada UI seperti ini. Nah yang perlu Anda lakukan adalah Anda bikin screen baru, atau Anda bisa buat repository baru ya, repository baru yang isinya ini. Itu untuk memudahkan dulu untuk saat ini, karena kita belum masuk ke navigasi. Harusnya kan kalau misalkan aplikasi yang normal ketika sudah masuk splash screen masuk ke halaman selanjutnya gitu kan. Nah ini kita coba yang simple dulu, kita bikin yang baru, repository baru, kemudian isinya Anda bikin seperti ini ya. Tadi pakai library Google Fonts ya. Ini nanti terserah Anda mau fontnya seperti apa, tapi di sini saya pakai Poppins ya. Kemudian image-nya juga saya sudah sediakan asetnya. Nah yang akan sedikit challenging adalah ada tombol di sini ya. Nah untuk tombol Anda bisa memanfaatkan yang sederhana saja dulu, pakai misalkan elevated button ya, elevated button, atau misalkan button yang default juga nggak apa-apa, elevated button ya. Dan di sini Anda ada dua tombol, ada login, ada register. Nah jadi Anda selain buat kayak gini, kalau tadi backgroundnya orange, ini kan pakai background yang default ya, yang putih. Yang membedakan adalah asetnya jadi berubah. Kalau yang tadi yang putih, sekarang yang ada warnanya, kemudian teksnya masih sama. Challenge-nya di sini paling ya, menambahkan di sini. Tadi juga kita bisa menambahkan spasi kan, pakai size box gitu. Kita bisa lihat saja di sini. Nah ada sekitar 145 pixel gitu ya, antara yang ini sama ini. Itu Anda bisa menambahkan nantinya. Oke. Oh ya, jadi setelah Anda buat ini, Anda bikin repository-nya, dan nanti yang dikumpulkan ada link repository-nya ya.